Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Masih setia ya mendengarkan video pembelajaran dari Ibu ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat, Ananda sehat, Ibu sehat, tak kurang satu apapun. Masih harus sabar mengikuti pelajaran secara daring. Kita akan melihat materi berikutnya tentang alat indera manusia. Ya, alat indera. Kita tahu panca indera itu ada 5. Ada mata, indera penglihat, hidung, indera pencium, lidah, perasa, kulit, peraba, dan telinga, indera pendengaran. Kita akan coba membahas yang pertama, masalah mata, alat indera penglihat. Ini bagian-bagian daripada mata. Nah, Anda lihat ya, ada kornea, di antaranya ada iris, ada pupil, ada sklera, ada koroid, retina, dan sebagainya. Bagian mata yang dibedakan atas pelindung mata dan bola mata. Nah, pelindung mata itu diantaranya ada alis mata. Jadi jangan dipotong-potong atau digunting alis mata itu karena dia merupakan pelindung mata. Apalagi bola mata. Kemudian bagian yang kedua bagian bola mata. Nah, inilah yang terdiri dari kornea, iris, ada lensa mata, ada retina, ada saraf mata, dan selanjutnya kita akan lihat. Bagian yang pertama pelindung mata, alis, ada fungsinya ya. Melindungi mata dari keringat yang berasal dari dahi. Kelopak mata dan bulu mata ada juga fungsinya. Nah, Anda lihat kelenjar air mata, aparatus lacrimalis ada juga fungsinya. Jadi semua ya bagian-bagian ini selanjutnya otot penggerak bola mata juga ada fungsi tertentu untuk menggerakkan bola mata. Dan ini dia alis, bagian-bagiannya supaya lebih jelas. Alis mata, kelenjar air mata, bulu mata, kelopak mata. Jadi artinya semua yang diciptakan oleh Ilahi Rob pada mata kita masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Ini ada saluran lakrimal, nah, kemudian ada kantung lakrimal. Ini juga bagaimana Anda bisa menangis ya. Nah, tidak sembarangan itu, ada prosesnya. Nih, lihat ada gambar seorang wanita lagi menangis. Ini ada hubungan dengan apa? Dengan kantong air mata dan kelenjar air mata. Selanjutnya otot penggerak bola mata. Ini secara umum gambarannya. Ada retina, ada kornea, ada lensa. Jadi bagaimana kita bisa melihat suatu benda, itu juga nanti ada prosesnya. Bola mata yang pertama sklera. Nah, ini dia. Fungsinya apa? Mempertahankan mata agar tetap lembab. Banyak Ananda ya. Kita lihat satu persatu. Kornea, selaput bening. Ibu akan coba lihat fungsinya saja ya. Nanti Ananda pelajari sendiri. Selanjutnya ada koroid. Ini fungsinya sebagai pensuplai makanan ke lapisan retina mata. Nah, ini. Berikutnya ada iris. Nah, di dalam iris ini mempunyai anak mata atau pupil. Nah, ada lensa mata yang fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Di sini terdapat suatu daya yang namanya daya akomodasi. Bagaimana kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan, letaknya berada di tengah-tengah bola mata, di belakang pupil dan di selaput pelangi. Selanjutnya ada retina, itu ada fungsinya. Dan selanjutnya ada saraf mata, juga mempunyai fungsi meneruskan rangsang cahaya ke susunan saraf pusat di otak. Ini dia secara besar, ada gambar iris, pupil, sklera. Ini dia.
Kelainan-kelainan pada mata. Yang pertama, rabun jauh. Apa itu? Tidak dapat melihat benda yang ada pada jarak jauh. Kenapa? Karena bayangan jatuh tepat di depan retina. Ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Ini banyak terjadi pada Ananda ini, ya. Kemudian hipermetrop, rabun dekat. Tidak dapat melihat benda yang dekat. Karena bayangan jatuh tepat di belakang retina, ditolong pakai lensa cembung atau positif. Siapa yang sudah menggunakan kacamata, tahu dia ini. Selanjutnya presbiopi, cacat mata tua. Ini mata ibu nih ya, mata tua, dipengaruhi oleh faktor usia, yang menggunakan dua lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Buta warna, tidak dapat melihat warna tertentu, merupakan penyakit turunan terdiri dari buta warna keseluruhan atau buta warna sebagian. Jadi kalau keseluruhan, dia hanya bisa membedakan warna hitam putih. Tapi kalau sebagian, dia misalnya tidak bisa membedakan warna merah, warna lain dia bisa. Merah itu dia tidak tahu ada merah muda, merah tua, tidak bisa dia membedakan warna merah. Lalu bagaimana merawat mata supaya tetap sehat? Baca di tempat terang. Jangan Ananda sambil tiduran. Kemudian hindari kontak langsung dengan matahari. Jangan terlalu dekat membacanya, jangan terlalu jauh. Banyak mengkonsumsi makanan bervitamin A. Ini, jadi mata kita perlu dirawat. Nah, ini ada isian. Silakan Ananda isi bagian-bagian yang berleber huruf-huruf tersebut. Ini tantangan dari Ibu. Ananda, kita lanjutkan ya. Indra yang kedua adalah indra pembau, yaitu hidung alatnya. Terdiri dari yang pertama ada anatominya, kemudian bagaimana cara kerjanya, kelainan pada hidung, dan bagaimana perawatannya. Kita lihat, ini hidung nih ya, gambar hidung. Anatomi hidung. Kita akan coba lihat dulu fungsinya apa sebagai indera pencium dan alat pernapasan. Jadi anatominya ada lubang hidung, ada batang hidung, dan ada rongga hidung. Ini dia, ada saraf pembau, ada lubang hidung, ya, ada batang hidung. Batang hidung itulah kelihatan apakah seseorang memiliki hidung yang tinggi atau hidung yang rendah, batangnya. Jadi jangan ada istilah hidungnya mancung atau hidungnya pesek. Tidak begitu ya, batang hidungnya tinggi atau rendah. Rongga hidung terdiri dari rambut hidung, fungsinya untuk menyaring udara yang dihirup, kemudian ada lapisan lendir yang berfungsi sebagai pelembab. Ini dia. Kemudian ada saraf olfaktori, kemudian ada sel-sel olfaktori. Nah, itu ada rambut-rambut hidung. Bagaimana hidung kita bekerja? Zat yang berbau dapat tercium oleh hidung jika telah sampai ke rongga hidung. Kemudian ujung-ujung saraf penciuman terangsang dan disampaikan ke otak sehingga kita dapat mencium bau sesuatu. Kelainan pada hidung. Kelainan pada hidung dinamakan ansomnia, yaitu ketidakmampuan hidung untuk mencium bau disebabkan karena rongga hidung tersumbat dan gangguan pada urat saraf hidung. Kelainan ansomnia, kelainan itu merupakan kelainan ansomnia. Kemudian kelainan yang lain adalah influenza dan polio. Bagaimana perawatan hidung? Bersihkan hidung dengan teratur, kemudian menutup hidung saat di tempat yang berbau atau berdebu. Hindari hidung dari benturan. Memeriksakan ke dokter THT jika ada gangguan.
Selanjutnya indera yang berikutnya adalah indera pengecap atau lidah. Kita akan bedakan juga ada anatomi, ada cara kerja, ada kelainan, dan ada perawatan. Lidah, nah ini lidah kita ini, lidah dengan bagian-bagiannya. Jadi kalau Anda pernah menikmati sate, tapi lidahnya, oh itu sangat nikmat itu ya. Bagian lidah adalah bagian yang sangat nikmat. Ada celah, ada ujung, ya. Kemudian ada bagian tubuh lidah dan sebagainya. Pertama, anatomi lidah, permukaan. Di situ ada papila untuk pengecap. Kemudian bagian lidah berdasarkan kemampuan ujung saraf itu bisa dibedakan pengecap rasa manis, rasa asin, asam, dan pahit. Ini rasa pahit, papila, asam, kemudian manis dan asin, ujung. Nah itu. Bitter, sour, salty, sweet. Nah, ini dia bedanya. Fungsi lidah sebagai indera pengecap, alat berbicara. Kemudian pengatur letak makanan saat dikunyah dan membantu menelan. Jadi kalau ada pepatah, memang lidah tak bertulang, salah itu sebenarnya lidah mempunyai tulang. Ya, ada tulang lidah. Sudah kita pelajari itu. Bagaimana lidah bekerja? Makanan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya disampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Perawatan lidah, penyakit yang sering mengganggunya adalah sariawan dan radang lidah. Menghindarinya adalah menjaga kesehatan lidah dengan melakukan perawatan sebagai berikut. Hindari mengkonsumsi makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Kemudian banyak makan sayuran dan buah-buahan. Bila mengunyah makanan, jangan terlalu cepat sehingga membuat lidah tergigit. Bila ada gangguan, periksa ke dokter. Indera berikutnya adalah indera peraba atau kulit. Kita akan bedakan juga menjadi bagian anatomi, fungsi, cara kerja, penyakit, dan bagaimana perawatannya. Anatomi kulit terdiri dari pertama lapisan epidermis, kemudian ada lapisan luar atau epidermis terdiri dari kulit ari dan lapisan malpighi. Ini dia lapisan epidermis, lapisan bagian luar. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dari dalam tubuh. Kemudian lapisan malpighi. Ini dia, ada rambut pada kulit kita ya, ada rambut, ada permukaan kulit, ada kelenjar keringat, tempat keluar keringat, kemudian ada pembuluh darah. Yang kedua, lapisan dalam atau dermis. Kemudian di dalamnya ada pembuluh darah, fungsi sebagai menghasilkan zat melanin. Berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya dan sebagai zat warna pada permukaan kulit. Maksudnya zat warna apa? Kulit kita ini bisa dibedakan ada yang berwarna putih, ya, ada sawo mateng istilahnya, ya, ada yang hitam. Jadi tergantung melanin pada kulitnya. Kemudian apalagi yang ada di situ? Jaringan lemak. Kemudian ada kelenjar keringat, fungsi mengeluarkan keringat sudah Ibu katakan tadi. Ada kelenjar minyak, berfungsi melumasi kulit agar tidak kering. Lapisan dermis terletak di bawah epidermis dan banyak mengandung pembuluh darah. Pada bagian ini juga yang bisa membedakan sentuhan, tekanan, temperatur, panas atau dingin, rasa nyeri atau sakit ya. Karena ada reseptor yang terletak pada lapisan dermis. Rasa nyeri, kemudian ada rasa panas dan dingin. Jadi reseptor mana yang berfungsi untuk menahan panas pada ujung saraf. Kemudian
rasa nyeri juga, sentuhan, reseptornya terdapat di dekat permukaan kulit, kemudian tekanan itu terletak agak ke dalam bagian kulit karena ada reseptor corpus ruffini ya dan corpus pacini serta corpus Krause. Ini bagian kulit di mana terjadi rangsangan-rangsangan. Ada rasa nyeri, ada dingin, ada panas, ada lembut ya. Kemudian di mana terdapat sistem saraf, ada gerakan, ada rambut kulit, kemudian ada tekanan keras. Ini lanjutannya ya. Fungsi kulit sebagai indera peraba, pelindung tubuh, sebagai bagian yang sangat penting untuk keindahan. Cara kerjanya, jika kita menyentuh benda, maka akan timbul sebuah rangsang. Rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor kulit, kemudian disampaikan ke otak sehingga kita dapat meraba benda yang kita sentuh. Itu cara kerjanya. Penyakit pada kulit, biasanya yang ringan-ringan saja adalah panu, kurap, kadas, alergi ya. Bisa terhadap makanan, bisa terhadap udara. Perawatannya, rajin mandi secara teratur, jangan langsung terpapar sinar matahari, makan sayur dan buah, dan banyak-banyak mengkonsumsi vitamin D. Selanjutnya kita akan lihat indera pendengar atau telinga. Sama juga dibedakan menjadi anatomi, cara kerja, kerusakan, dan perawatan pada telinga. Anatomi telinga dibedakan atas anatomi telinga luar, tengah, dan dalam. Kalau fungsinya sudah tahu kita mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Ini dia bedanya telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar ada daun telinga, ada lubang telinga, ada saluran telinga dengan fungsinya masing-masing. Ini dia, ada daun telinga. Gambarnya Ananda, ada lubang telinga, ada tulang sanggurdi, ya, ada saluran setengah lingkaran. Telinga tengah terdiri dari ada selaput pendengaran. Selanjutnya ada saluran Eustachius. Jadi telinga erat hubungannya dengan THT, telinga, hidung, tenggorokan. Contohnya apa? Saluran Eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut. Gitu ya. Next kita lanjutkan. Tulang-tulang pendengaran pada telinga adalah ada tulang martil, gambar yang tadi, ada tulang landasan, dan ada tulang sanggurdi. Ini dia. Ini juga diperjelas. Bagaimana Ananda? Kita lanjutkan. Telinga dalam terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Ini dia. Di mana ada tingkap opal, tingkap jorong, ya, ada koklea, rumah siputnya, seperti siput itu. Saluran setengah lingkaran. Selanjutnya, pada rumah siput terdapat cairan limpa yang akan bergetar bila ada bunyi dan getaran tersebut merangsang ujung-ujung saraf yang berhubungan dengan saraf-saraf pendengaran yang kemudian dilanjutkan ke otak. Disitulah kita mendengar suara sesuatu. Cara kerja telinga, urutannya. Getaran bunyi dibawa ke daun telinga, selanjutnya ke lubang telinga, selanjutnya ke gendang telinga, langsung bergetar. Cairan limpa yang terdapat di dalam rumah siput bergetar menuju otak melalui saraf pendengar. Ini cara kerja telinga. Kerusakan pada telinga. Jika telinga kita rusak, maka kita akan menderita ketulian. Tuli dapat disebabkan oleh lubang telinga tersumbat, gendang telinga pecah, atau saraf pendengaran rusak. Perawatan telinga,
membersihkan telinga dengan teratur, hindari telinga dari suara atau bunyi yang terlalu keras secara dekat, hindari telinga dari benturan keras, periksakan diri ke dokter THT jika ada gangguan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.